Assalamualaikum, salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman. Pada video kali ini akan saya perkenalkan beberapa jenis tanaman sirih gading, philodendron dan scindapsus yang sudah berhasil saya perbanyak sendiri. Contohnya ini ya. Ini adalah tanaman sirih gading variegata Marble Queen yang sudah berusia remaja. Jadi coraknya seperti ini nanti. Yang warna-warna kuning ini jika dia sudah agak tua daunnya, maka warna kuningnya akan berubah menjadi warna putih. Nanti akan saya tunjukkan di video yang lain pada tanaman-tanaman yang sudah dewasa warna putih dari tanaman sirih gading Marble Queen ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti video saya sejak pada part 1, part 2, 3, dan 4, nah ini adalah tanaman sirih Marble Queen yang saya tanam pada video part 3, yang saya tunjukkan bagaimana cara saya menanam untuk tanaman Marble Queen untuk dijadikan tanaman gantung. Lalu yang berikutnya yang sudah berhasil saya perbanyak sendiri, ini adalah philodendron Brazil yang coraknya khas ya. Jadi daunnya hijau, lalu ada warna kuning di tengahnya. Nah ini seperti bendera Brazil. Mungkin ini alasannya kenapa philodendron ini dikatakan dan disebut sebagai philodendron Brazil. Ini kalau kita tanam dengan menggunakan turus, maka daunnya akan lebih lebar lagi. Ini sudah saya tanam sejak 3 bulan yang lalu. Hasil perbanyakan stek yang awalnya saya rendam dengan menggunakan air, lalu setelah keluar akar saya tanam dengan menggunakan media tanam padat. Lalu yang ketiga saya punya sirih enjoy. Nah sirih enjoy ini bentuk daunnya, ukuran daunnya agak kecil ya, tapi dia punya motif daunnya cukup bagus. Jadi ada lebih dominan warna putihnya, lalu ada bercak-bercak hijau di tengah dan membentuk seperti gambar daun dan sebagainya. Ini ya, seperti gradasi dan sebagainya. Macam-macam. Ini juga sudah berhasil saya perbanyak sendiri. Ini usia tanamnya 2 bulan dari hasil stek 1 mata tunas. Lalu yang berikutnya yang saya tanam pada pekan lalu ya. Ini sirih Scindapsus pictus silver. Buat teman-teman yang sudah melihat videonya pada pekan yang lalu, saya tunjukkan bagaimana cara saya menanam dengan media tanam lumut. Nah ini motifnya cukup bagus ya, motif daunnya. Jadi ada warna hijau, lalu nanti akan keluar bercak-bercak warna silvernya. Nah ini daun barunya. Kalau sudah agak tua, hijaunya seperti ini, dan warna silvernya akan lebih timbul lagi. Tapi itu pun tergantung dari bagaimana cara teman-teman merawat tanaman ini, karena nanti berpengaruh pada warna silvernya apabila kita menggunakan media tanam yang berbeda. Jadi saya rekomendasikan untuk tanaman ini bisa menggunakan media tanam lumut atau menggunakan sekam yang dicampur dengan kokopit. Dan untuk memupukannya gunakan pupuk-pupuk yang bersifat cair. Bisa menggunakan larutan NPK atau menggunakan pupuk organik cair. Lalu yang berikutnya, ini juga hasil perbanyakan dari beberapa bulan yang lalu ya. Saya gunakan stek 1 daun. Nah, ini masih terlihat daun pancingnya ya, istilahnya daun pancing.
pada saat saya melakukan stek. Ini daun-daun lamanya, ini dan ini, dan saat ini sudah tumbuh tunas dengan daun baru. Ini sudah ada 3 tunas. Ini disebut sebagai sirih neon. Jadi ciri khasnya warnanya kuning lemon polos seperti ini. Tapi dia kalau sudah agak tua akan sedikit keluar motif seperti ini. Nah, ini ada sedikit gradasi ya. Tapi warna daun mudanya seperti ini, kuning menyala. Ini disebut sirih neon, atau ada yang disebut juga sirih lemon. Lalu yang berikutnya, ini tanaman sirih hijau yang berhasil saya perbanyak dari sulur yang tumbuh atau batang yang tumbuh dari tanaman sirih variegata marble queen. Nah, ini masih terlihat ya sedikit corak marble queennya. Jadi pada tanaman-tanaman yang variegata suatu saat akan muncul batang-batang yang reverse ke bentuk aslinya atau kembali ke bentuk aslinya ya. Nah, ini seperti ini. Ini hijau, tapi hijaunya beda dengan sirih hijau biasa. Dia agak muncul sedikit emboss ya, atau gelembung-gelembung seperti ini. Nah, di beberapa daun ada yang muncul variegatanya lagi. Tapi ini saya pertahankan supaya muncul, supaya tetap keluar hijaunya seperti itu. Ini juga saya perbanyak dengan menggunakan metode stek 1 mata tunas dengan menggunakan media tanam kompos atau media tanam siap pakai yang bisa kita beli di toko-toko pertanian. Dan yang terakhir, dia berhasil saya perbanyak sirih golden. Ini sirih golden yang jumbo ya, yang jumbo, yang kalau kita tanam di tanah atau dalam pot besar dan menggunakan turus, maka ukuran daun-daun ini akan lebih besar lagi, bisa sebesar telapak tangan kita sebesar ini nanti, atau lebih besar lagi. Ini jenisnya sirih golden yang jumbo. Sudah keluar beberapa anak lagi ya. Nah, nanti kalau ini sudah besar akan saya pindah ke pot yang besar dan ditanam menggunakan turus. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua ya, koleksi tanaman sirih gading, beberapa tanaman sirih gading yang berhasil saya perbanyak. Dan di usia tanaman yang remaja seperti ini cukup cantik untuk dijadikan hiasan meja di dalam rumah kita. Demikianlah beberapa jenis sirih gading, Scindapsus dan Philodendron yang saya perbanyak dan sudah dijadikan koleksi untuk tanaman-tanaman hias saya. Semoga info dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.